harus berani membuat defisit budget. Berarti harus berani defisit budgetnya. Iya, berani, ya. Nah, itu yang dibiayai dengan utang. Tujuannya apa, Prof, itu? Ya tadi, kalau mau misalkan bantu UKM, supaya mereka nanti bayar pajak, bayar kontribusi, nggak ada PHK, dibantu modal kerja. Duitnya dari mana? Kan nggak ada. Berarti harus berani PAD-nya drop, begitu, Prof? Iya, nggak apa-apa. PAD drop pada tahun ini, 2020, tapi 2021 sudah bisa pulih atau mungkin bisa speed up lagi gitu. Mungkin itu yang dilakukan oleh China ya, Prof ya? Iya, semua negara begitu. Oh. Iya. Cina kan juga begitu. Ya. Di nah, Jawa bagusnya Cina itu terkonsentrasi di Wuhan. Kan tidak semua provinsi. Cina. Ya, betul. Nah, sehingga pada saat di Wuhan orang di lockdown, nggak boleh kerja, nggak boleh apa, bukan berarti industrinya macet. Industrinya tetap jalan. Tapi dikirim dari tenaga kerja dari luar Wuhan. Gitu. Nah, kita kan enggak. Macet. Ya, nah, ini gimana yang tadi saya sampaikan tadi itu, membantu modal kerja, supaya supply-nya jalan. Industrinya jalan. Ya. Yang masak tetap masak. Ya. Jangan sampai berhenti ya. Kalau berhenti ya pasti dying lah. Sekarat pasti. Daerah-daerah lain yang sudah melakukan yang disampaikan Prof. Chandra itu ada nggak, Prof? Kalau nggak salah Bandung ya. Bandung ya. Jadi Pak Ridwan kota itu memberikan kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bandung. Wali kotanya ngasih bantuan gitu. Ngasih bantuan itu. Nah, cuma besarannya berapa itu belum ada. Kemarin saya ditanya sama Bu Sri Mulyani kaitannya dengan itu. Harusnya memang daerah itu di dalam konteks desentralisasi fiskal itu berani melakukan defisit budget. Nah, memang problemnya biasanya kalau defisit budget kan teman-teman di parlemen. Mereka paham nggak gitu tentang utang. Memang kan iya, Prof. Beberapa orang. Nanti kan disorot sama Dewan nanti kalau PAD-nya turun dari tahun lalu. Iya. Tapi emang sekarang gimana? Terus kita nggak mau berkorban. Jadi gini, maksud saya gini. Iya. Ini saatnya ini yang tadi kita bicara nasionalisme, bicara gotong royong. Jangan happy situ aja gitu. Happy semua, susah semua. Susah semua. Iya, betul. Iya. Jadi ini saatnya. Jadi tone-nya begitu gitu. Bukan berarti kita harus begini, tapi bagaimana kebersamaan ini. Tadi makanya saya bilang, kalau bahasa saya itu yang saya tulis kemarin di media, saya kasih judul stick and carrot. Stick and carrot policy. Kamu udah dapat carrot, dapat wortel, gitu ya. Tak kasih subsidi, relaksasi pajakmu. Tapi jangan PHK. Kalau PHK tak stick kamu, tak pecut ya. Nah, gitu maksud saya. Ya. Nah, pemerintah juga gitu. Oke, kamu begini nanti tak bantu modal kerja gini. Asal kamu bisa produksi selama 3 bulan ke depan gitu ya. Tapi nggak boleh PHK loh ya. Gitu. Ya, defisit budget itu sudah dilakukan pusat ya, Prof ya? Oh, kita defisitnya udah gede. Nah, artinya defisit karena desain gitu loh. Didesain untuk defisit. Oh, dengan memberikan stimulus pajak itu sudah dilakukan oleh pemerintah ya, Prof ya? Sudah. Oh. Ya kita bisa bangun jalan tol. Iya. Kan defisit. Iya. Betul. Lah maksudnya di daerah itu harus seperti itu ya, Prof ya? Iya. Untuk memberikan stimulus seperti itu. Dan di Malang Raya ini Prof Chandra belum melihat ada keberanian dari kepala daerahnya untuk melakukan itu. Belum. Sebenarnya Bu Hovifah kan sudah membuat proposal untuk melakukan obligasi daerah. Itu kan juga pinjaman, toh? Nah, itu ada obligasi daerah, tapi prosedurnya kayaknya dan tenornya itu panjang apa pendek lupa saya, panjang kalau nggak salah. Sehingga nanti bupati atau wali kota itu berhenti, utangnya masih ada kan jadi masalah. Bagi kepala daerah berikutnya gitu. Makanya kemudian kita cari yang tenornya pendek. Tapi kalau pendek, misalkan 3 atau 4 tahun, itu bunganya gede kan? Makanya harusnya dipanjangkan, tetapi politik bisa menerima. Artinya harus persetujuan Dewan. Kalau persetujuan Dewan kan berarti yang pinjam bukan Sutiaji,
Yang pinjam itu pemerintahan Kota Malang untuk kebaikan semua. Ya. Gitu. Nah ini kalau harus persetujuan Dewan ini tidak mudah ini, Prof. Iya. Tergantung. Tapi belajar ini pemahaman dari Dewannya begitu. Ya makanya Mas Kun jadi anggota Dewan. Iya, makanya. Kalau seperti itu apa nggak cukup prerogatif kepala daerah tuh, Prof? Ya, belum. Artinya belum. Harus persetujuan ini ya, karena menyangkut anggaran. Iya, ini ya. Menyangkut anggaran. Kemudian yang kedua, bupati atau wali kota kan harus menyampaikan, atau gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban tiap tahun. Iya. Kan jadi masalah itu. Betul. Tapi di dalam pemerintahan modern itu sudah harus. Kalau kita tanya gitu, ada nggak bisnis yang gede di Indonesia itu semua pakai modalnya sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi semua pasti menggunakan modal orang lain, atau pinjaman. Gitu. Ya. Jadi sekarang konsekuensinya memang kalau kita sudah seperti itu ya, berani melakukan pinjaman, itu memang everyone watch on us gitu. Jadi melihat kita. Jadi governance menjadi wajib. Iya. Karena orang yang kalau obligasi nih, kalau orang yang mau membeli saham atau obligasi daerah itu akan ngecek pemerintahnya gimana, ekonomi daerah itu gimana, kan gitu. Kalau nggak ada yang laku, rugi kita. Maka harus seperti itu. Jadi itu seperti yang saya sebut dengan reformasi birokrasi, yaitu. Kalau reformasi birokrasi nggak ada, karena kalau salah kita menjalankan birokrasi, langsung cerut gitu, harga obligasinya turun. Kemudian nggak ada yang beli, nggak bisa bayar, bangkrut. Makanya skenario default itu juga harus disiapkan. Jadi kalau pemerintah daerah nggak mampu bayar, terus siapa yang bayarin, kan gitu, Pak? Yaitu pemerintah pusat. Makanya harus dapat izin dari pemerintah pusat. Dan Bu Sri Mulyani kemarin secara lisan ya, pokoknya Mas, aku siap bantuin daerah yang mau melakukan itu, gitu. Kita support. Gitu. Maksudnya mau melakukan itu tadi, defisit budget tadi itu? Karena nanti mungkin diberikan bunga yang lebih rendah gitu. Karena ada perusahaan pembiayaan miliknya Kementerian Keuangan, namanya SMI. Nah itu udah, nanti diturunkan aja bunganya gitu. Yang penting kita bantu daerah gitu, dalam bentuk itu, daripada daerah nunggu-nunggu DAU. Ini DAU pasti turun. Karena penerimaan negara itu turun, DAU itu 26% dari penerimaan negara. Karena penerimaan yang turun, 26% dari yang turun, ya pasti turun. Iya. Jadi pasti APBD volumenya turun. Kalau nggak salah, turunnya hampir 90 triliun. Iya. Prof, mungkin ini terakhir saya ingin dari Prof. Chandra, apa kira-kira masukan dari Prof. Chandra untuk para pemimpin di Malang Raya ini, baik di eksekutif maupun legislatif, kaitannya dengan pandemik COVID-19 ini, mungkin dari sudut pandang ekonomi, Prof, apa kira-kira yang bisa diberikan, masukan bisa diberikan oleh Prof. Chandra? Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi, saya sih berharap para pemimpin di Malang Raya, pertama memang fokus kepada kesehatan, itu juga penting. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa program-program jaring pengaman sosial yang sudah berjalan itu dipastikan well execute gitu ya, karena itu menyangkut juga masalah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dan ini yang belum, itu program pemulihan ekonominya gimana, langkah-langkah dari para pemimpin Malang Raya ini gitu, karena itu menyangkut komitmen kita bahwa membangun itu bukan hanya diselesaikan kesehatannya kemudian goodbye gitu. Tapi bagaimana kemudian ekonomi mereka, baik yang sudah berusaha, bagi yang mungkin di PHK, kemudian mungkin yang tidak bisa berproduksi, itu muncul dan tumbuh lagi gitu. Nah ini memang pekerjaan yang tidak ringan dari sisi komitmen juga dari sisi finansial fiskal. Makanya tadi saya nyampaikan bahwa kalau hanya berharap dari hal-hal yang selama ini, DAU, mungkin DAK,
mungkin juga dana bagi hasil gitu ya. Itu mungkin nggak bisa berharap banyak kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah yang tadi saya sampaikan, berani nggak kita di dalam penyusunan APBD-nya itu bergerak ke arah defisit budget gitu. Dan itu memang secara teoritis bisa. Nah, cuma memang secara konsep harus juga dilihat komitmen dari parlemen gitu. Di PP 56 kalau nggak salah tentang pinjaman daerah ya, itu memang Kemendagri menetapkan harus melalui proses politik di DPRD. Gitu. Nah, saya pikir moga-moga Kemendagri bisa melakukan relaksasi itu, gitu ya. Mungkin bukan semacam harus menjadi perda, tapi mungkin berupa semacam komitmen bersama antara pimpinan dewan dengan jadi tidak sampai kepada diskusi detail gitu. Toh pada akhirnya itu harus dilaporkan di dalam LPJ tahunan. Artinya proses politiknya bisa terjadi di sana. Nah itu saya pikir itu, dan saya sih berharap para pemimpin Malang Raya selalu dilindungi Allah SWT, sehat, dan terus semangat gitu. Karena memang ya tugas pemimpin itu ya memimpin. Ya, mungkin bisa ketembak duluan gitu ya. Iya. Tapi moga-moga. Ya, moga-moga semua sehat. Ya, dan kehadiran seorang pemimpin ini kan benar-benar dirasakan betul kan pada saat kondisi-kondisi seperti ini, Pak. Betul ya, Prof ya. Artinya bagaimana membuat keputusan, keberanian untuk membuat ini kan sangat ditentukan justru ketika kondisi-kondisi yang abnormal seperti ini. Begitu. Ya. Begitu, Prof Chandra. Saya kira terima kasih. Saya terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat diskusi kita, Prof Chandra. Dan mudah-mudahan Prof Chandra sehat selalu. Ya. Amin. Sukses selalu. Ya. Amin. Ya, jenengan juga ya. Amin. Ya. Ya. Baik, Prof Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.